Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurni waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi azmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan serta panjang umur sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan hari ini. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya serta selaku umatnya. Kepada Pak Dindin Ridwanuddin MPD selaku dosen pengampu mata kuliah keterampilan berbahasa yang saya hormati, serta teman-teman mahasiswa dan mahasiswi yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya Rudi Sawaludin selaku moderator akan memandu kegiatan diskusi dari kelompok 11 dengan topik pembahasan menulis. Susunan kegiatan diskusi kali ini yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua penyajian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat penutup. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 11. Yang pertama ada Woni Wulandari Saputri dengan NIM akhir 059. Yang kedua ada Rudi Sawaludin dengan NIM akhir 139. Yang ketiga ada Siti Nurul Qoriah dengan NIM akhir 143. Submateri dari pembahasan kelompok ini yang pertama ada definisi menulis, yang kedua tujuan menulis, yang ketiga fungsi menulis, yang keempat ragam menulis. Dan untuk penyajian pertama akan disampaikan oleh Woni Wulandari Saputri. Baik, terima kasih moderator. Yang pertama ada materi definisi menulis. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, menulis adalah mengungkapkan gagasan, opini, dan ide dalam rangkaian kalimat. Selain itu, menulis juga membuat huruf dengan pensil atau pena, menyampaikan pikiran atau pandangan, mengarang cerita, dan menggambarkannya. Menurut pengertian lainnya, menulis merupakan suatu keterampilan berbahasa yang dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung, yakni tidak secara tatap muka dengan orang lain. Nah, menulis merupakan suatu kegiatan yang produktif dan ekspresif. Dalam kegiatan menulis ini, penulis haruslah terampil memanfaatkan grafologi, struktur bahasa, dan kosakata. Keterampilan menulis ini tidak akan datang secara otomatis, tetapi harus melalui latihan dan praktik yang banyak dan teratur. Selanjutnya, menulis menurut para ahli. Menurut Nurgiantoro menyatakan bahwa menulis adalah aktivitas mengungkapkan gagasan melalui media bahasa. Menulis menurut Nurgiantoro juga dipandang sebagai sebuah proses. Menurut Waluyo tahun 2000 bahwa menulis adalah penggambaran visual tentang pikiran, perasaan, dan ide dengan menggunakan bahasa tulis atau keperluan berkomunikasi atau menyampaikan suatu pesan tertentu. Materi selanjutnya ada tujuan menulis. Tujuan menulis adalah untuk mengungkapkan ide, gagasan, perasaan, pikiran, pendapat secara jelas dan efektif kepada pembaca. Adapun beberapa tujuan menulis, yang pertama untuk memberikan suatu informasi kepada pembaca, yang kedua untuk meyakinkan dan mendesak pembaca, yang ketiga untuk menghibur dan menyenangkan pembaca, yang keempat untuk mengekspresikan perasaan dan emosi yang kuat. Selanjutnya ada tujuan menulis menurut ahli. Menurut Hugo Hartig, yang pertama tujuan menulis yakni tujuan penugasan. Sebenarnya tidak memiliki tujuan tertentu, karena orang yang menulis ini melakukannya karena tugas yang diberikan kepadanya. Yang kedua ada tujuan altruistik, yakni penulis bertujuan untuk menyenangkan pembaca. Pada intinya penulis ini ingin membuat hidup para pembaca lebih mudah dan lebih menyenangkan dengan karyanya tersebut. Yang ketiga ada tujuan persuasif, yakni bertujuan meyakinkan para pembaca akan kebenaran gagasan yang telah diutarakannya. Yang keempat ada tujuan informasional, yakni penulis bertujuan memberikan informasi
atau keterangan kepada para pembaca. Yang kelima ada tujuan pernyataan dari penulis bertujuan untuk memperkenalkan atau menyatakan dirinya kepada pembaca. Yang kelima ada tujuan kreatif. Penulis bertujuan melibatkan dirinya dengan keinginannya mencapai norma artistik atau norma-norma kesenian. Yang ketujuh ada tujuan pemecahan masalah. Penulis ini bertujuan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dan membantu para pembacanya. Baik, terima kasih Woni. Selanjutnya akan disampaikan oleh Siti Nurul Qoriah. Kepada beliau dipersilakan. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan tentang fungsi menulis. Pada prinsipnya, fungsi utama menulis adalah sebagai alat komunikasi tidak langsung. Menurut Darmadi, mengumumkan bahwa tulisan memiliki beberapa fungsi penting, yaitu yang pertama, ada kegiatan menulis sebagai suatu sarana menemukan sesuatu, dalam artian dapat mengangkat ide dan informasi yang ada dalam membawa sadar pemikiran kita. Nah, yang kedua itu ada kegiatan menulis dapat memunculkan ide baru. Yang ketiga, kegiatan menulis dapat melatih kemampuan mengorganisasi dan menjernihkan berbagai konsep atau ide yang kita miliki. Nah, yang keempat itu kegiatan menulis dapat melatih sikap objektif yang ada pada diri seseorang. Nah, yang kelima, kegiatan fungsi dapat membantu diri kita untuk menyerap dan memproses informasi. Nah, yang keenam, kegiatan fungsi dapat berlatih memecahkan beberapa masalah sekaligus. Dan yang ketujuh, kegiatan menulis dalam sebuah bidang ilmu akan memungkinkan kita untuk menjadi aktif dan tidak hanya menjadi penerima informasi saja. Sedangkan sebagai sebuah kegiatan berbahasa, menulis memiliki sejumlah fungsi, yaitu yang pertama, fungsi personal. Jadi fungsi personal ini adalah mengekspresikan pemikiran, sikap, atau perasaan pelakunya yang diungkapkan melalui misalnya seperti surat atau buku harian. Nah, yang kedua itu ada fungsi instrumental atau direktif, adalah mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain. Nah, yang ketiga itu ada fungsi interaksional, adalah menjalin hubungan sosial. Nah, yang keempat itu yang ada fungsi informatif, yaitu menyampaikan informasi termasuk ilmu pengetahuan. Nah, yang kelima itu ada fungsi heuristik, yaitu belajar atau memperoleh informasi. Nah, yang keenam itu ada fungsi estetis, yaitu untuk mengungkapkan atau memenuhi rasa keindahan. Dari berbagai fungsi tersebut tidak selalu hadir sendiri-sendiri. Artinya, dalam suatu kegiatan menulis dapat terkandung lebih dari satu fungsi. Sebagai contoh, ketika kita menulis sebuah artikel tentang pengaruh donor darah bagi pemelihara kesehatan pendonor, maka tulisan tersebut akan menjelaskan fungsi donor bagi si pendonor. Itu masuknya ke fungsi informatif. Pesan agar mendonorkan darah secara rutin itu masuknya ke fungsi instrumental. Serta sikap dan pandangan positif penulis terhadap perilaku penulis terhadap donor darah itu masuknya ke fungsi personal. Sekian, selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Ruti Sawaludin. Saya akan menjelaskan materi ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Sebab terjadinya ragam bahasa adalah bahasa mengalami perubahan seiring perubahan masyarakat. Perubahan itu berupa variasi-variasi bahasa yang dipakai sesuai keperluannya.
Agar banyak variasi tidak mengurangi fungsi bahasa sebagai alat komunikasi yang efisien, dalam bahasa timbul mekanisme untuk memilih variasi tertentu yang cocok untuk keperluan tertentu yang disebut dengan ragam standar. Nah teman-teman, berikut adalah pengertian ragam bahasa menurut beberapa para ahli. Salah satunya yaitu menurut Fishmanet pada tahun 1968. Suatu ragam bahasa, terutama ragam bahasa jurnalistik dan hukum, tidak tertutup kemungkinan untuk menggunakan bentuk kosakata ragam bahasa baku agar dapat menjadi panutan bagi masyarakat pengguna bahasa Indonesia. Dalam hal ini, yang perlu diperhatikan adalah kaidah tentang norma yang berlaku yang berkaitan dengan latar belakang pembicara, pelaku bicara, dan topik pembicaraan. Nah teman-teman, menurut Dendi Sugono, dia berpendapat bahwa sehubungan dengan pemakaian bahasa Indonesia timbul dua masalah pokok, yaitu masalah penggunaan bahasa baku dan tak baku. Dalam situasi resmi seperti di sekolah, di kantor, atau di pertemuan resmi lainnya, kita ini wajib menggunakan bahasa baku. Sebaliknya, dalam situasi tak resmi seperti di rumah ataupun di pasar, kita tidak dituntut untuk menggunakan bahasa baku. Nah teman-teman, tahukah kamu, ditinjau dari media atau sarana yang digunakan untuk menghasilkan bahasa, ragam bahasa dibedakan menjadi dua, yaitu ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulisan. Bahasa yang dihasilkan melalui alat ucap atau organ of speech dengan fonem sebagai unsur dasar dinamakan dengan ragam bahasa lisan. Sedangkan bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya dinamakan ragam bahasa tulis. Pengertian lain menjelaskan bahwa ragam bahasa adalah bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan media tulis seperti kertas dengan huruf-huruf sebagai unsur dasarnya. Dalam ragam tulis ini, kita berurusan dengan tata cara penulisan atau kosakata. Dengan kata lain, ragam bahasa tulis kita dituntut adanya kelengkapan unsur tata bahasa seperti kata ataupun susunan kalimat, ketepatan pilihan kata, kebenaran penggunaan ejaan, dan penggunaan tanda baca, dan mengungkapkan ide. Ragam tulis yang standar kita temui dalam buku-buku pelajaran teks, majalah, surat kabar, poster, iklan. Kita juga dapat menemukan ragam tulis non-standar dalam majalah remaja, iklan, dan poster. Maka dari pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa ragam bahasa lisan kita berurusan dengan lafal, sedangkan dalam ragam bahasa tulis kita berurusan dengan tata cara penulisan atau ejaan. Selain itu, aspek tata bahasa dan kosakata dalam kedua jenis ragam ini memiliki hubungan yang erat. Ragam bahasa tulis yang unsur dasarnya huruf melambangkan ragam bahasa lisan. Oleh karena itu, sering timbul kesan bahwa ragam bahasa lisan dan tulisan itu sama. Padahal kedua jenis ragam bahasa itu berkembang menjadi sistem bahasa yang memiliki seperangkat kaidah yang tidak identik benar. Meskipun ada keberimpitan aspek tata bahasa dan kosakata, masing-masing memiliki seperangkat kaidah yang berbeda satu sama lain. Contoh ragam tulisan yakni meliputi hal-hal di bawah ini, yaitu yang pertama ragam bahasa teknis, yang kedua ragam bahasa undang-undang, yang ketiga ragam bahasa catatan, yang keempat ragam bahasa surat. Nah teman-teman, ragam bahasa tulisan memiliki beberapa ciri-ciri, diantaranya yaitu yang pertama tidak memerlukan orang kedua atau teman bicara, yang kedua tidak tergantung kondisi, situasi, ruang, serta waktu, yang ketiga harus memperhatikan unsur gramatikal, yang keempat berlangsung lambat, yang kelima selalu memakai alat bantu, yang keenam kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi, yang ketujuh tidak dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik muka, hanya terbantu dengan tanda baca saja. Nah teman-teman, ragam bahasa tulisan memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan ragam bahasa tulisan yakni sebagai berikut. Yang pertama, informasi yang disajikan bisa dipilih oleh sang penulis untuk dikemas menjadi media atau materi yang lebih menarik dan menyenangkan.
Yang kedua, umumnya memiliki kedekatan antara budaya dengan kehidupan masyarakatnya. Yang ketiga, sebagai sarana untuk memperkaya kosakata. Yang keempat, dapat digunakan untuk menyampaikan serta dapat mengungkapkan unsur-unsur emosi sehingga mampu meningkatkan wawasan si pembaca. Sedangkan kelemahan ragam bahasa tulisan yakni sebagai berikut. Yang pertama yaitu alat atau sarana yang dapat memperjelas pengertian seperti bahasa lisan tidak ada. Akibatnya bahasa tulisan harus disusun lebih sempurna. Yang kedua, tulisan mampu menyajikan berita secara lugas dan jujur. Yang ketiga, hal yang tidak ada dalam bahasa tulisan pun tidak dapat diperjelas. Baiklah teman-teman, demikianlah beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan bagi teman-teman sekalian. Dengan ini, presentasi dari kelompok 11 kami tutup. Apabila teman-teman memiliki pertanyaan, kalian dapat menuliskan pertanyaan di kolom chat Zoom diskusi hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.